Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik
bersyukur, memujimu, menyembahmu. Kiarala barala barala bas, kiarala barala 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 mo. Kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala mas, kiarala barala. Kiarala barala 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 mas, kiarala barala mo. Haleluya, kami bersyukur, kami memujimu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kiarala barala bas, kiarala barala, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiarala barala barala bas, kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala. Kiarala mas, kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala. Kami sembah, Kau kudus dan mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Ya Ralabas, ya Ralamaralamo, ya Ralamaralabas, ya Ralamaralamaralamas, ya Ralamaralamo, ya Ralabaralamaralamaralamaralamaralamas, ya Ralabaralamaralamas. Ya ralabaralabaralabaralamaralamas, kina ya ralamaralamaralamas. Ya ralabaralabaralamas, kina ya ralamaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku
bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam persekutuan yang indah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan untuk membagi berkat firman Tuhan pada kesempatan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali persekutuan kita dilandasi dengan firman Tuhan, supaya hidup kita selalu menurut kehendak dan rencananya, sesuai dengan firman-Nya. Firman Tuhan saat ini kita ambil dari kitab Daniel, pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-21, namun saya membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Di Istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem untuk mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Abednego. Namanya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Amin. Kita akan dudukkan kepala. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas alam semesta dan dalam kerajaan surga. Terpujilah namamu dari kal sampai kal. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu untuk melandasi kami dalam mengikut dan iring Tuhan, sehingga kami selalu hidup diterangi oleh firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sederhana untuk menjadi saluran berkat bagi umat yang telah Tuhan tebus dan menjadi umat kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa terakhir atau di zaman akhir ini,
banyak orang mengeluh karena situasi kondisi yang semakin sulit karena BBM naik dan semua mengikuti naik, sehingga yang menjadi korban tentu saja orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupannya. Tetapi bukan hanya orang-orang beruntung, tetapi banyak orang pasti juga mengalami hal yang sama. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Allah, kita tidak harus mengikuti situasi kondisi, keadaan hidup kita, jiwa kita, sukacita kita, ketenangan, kemantapan hidup kita tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi dunia yang memang tidak pasti. Namun firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita sebagai umat yang telah ditebus menjadi umat milik kepunyaannya, Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang telah mengasihi kita adalah Allah yang berdaulat memelihara umat yang taat dan setia dalam segala situasi, dalam situasi yang sulit seperti apapun. Allah kita sanggup memelihara orang-orang yang taat dan bersetia kepadanya. Kita teladani Daniel dan teman-teman yang hidup di tengah-tengah dunia orang kafir, di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Di negeri pembuangan, tentunya seenak apapun, kalau di negeri orang, di negeri pembuangan, ditawan, tentu saja tidak seperti ketika di negeri sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bagaimana Allah memelihara umat yang dikasihinya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keduniawian, bahkan dunia sekuler, dunia yang menyembah yang bukan Allah yang sesungguhnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, namun Allah memelihara mereka dengan secara ajaib. Bahkan mereka menjadi berkat bagi umat yang masih belum mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang sama, yang kita sembah, kita muliakan dalam nama Yesus. Allah yang sama, kedaulatannya, kuasanya untuk memelihara umatnya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan sejarah narasi ini ditulis untuk umat yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi umat yang telah ditebus di dalam perjanjian baru, di masa sekarang ini, bahkan sampai akhir zaman nanti. Kita pun juga akan dipelihara oleh Allah yang berdaulat atas alam semesta. Bagi setiap kita yang hidup taat dan bersetia kepadanya, seperti yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya. Namun persyaratannya tentu saja kita harus mengikuti, supaya kita pun boleh menikmati pemeliharaannya di tengah-tengah dunia yang semakin sekuler, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak mengenal Allah, walaupun beragama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, syarat yang pertama supaya kita mengalami pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap dosa atau ketidaktaatan kepada Allah selalu ada konsekuensinya, selalu ada akibatnya, dan akibatnya selalu tidak mengenakkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
kitab Daniel ditulis untuk mengingatkan umat Israel, juga untuk umat sampai hari ini. Bahwa kitab ini mencatat bagaimana ketika bangsa Israel tidak taat kepada Allah, secara khusus dimulai dari raja yang dipercaya Allah untuk memimpin umat pilihannya. Dalam ayat 1 sampai ayat 2 dikatakan, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Daniel mencatat bagaimana ketika bangsa Israel ditawan di Babel 70 tahun lamanya. Sebelum mereka ditawan, sebelum mereka dicaplok atau diinvasi oleh Babel, tentu saja ada latar belakang yang melatari belakangi mengapa Tuhan mengizinkan mereka ditawan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ayat 1 dan ayat 2 menggenapi nubuatan Nabi Yeremia. Dalam Yeremia pasal yang ke-25 ayat 11. Sebelum bangsa Israel ditawan oleh Babel 70 tahun lamanya, Raja Yoyakim, raja yang sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan karena kejahatannya, karena membelakangi Tuhan, karena tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada firman-Nya, tidak dengar-dengaran akan firman-Nya. Sehingga Nabi Yeremia terus berkhotbah mengingatkan Raja Yehuda dan bangsa itu diingatkan bahwa kejahatannya sudah memuncak sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan melalui Nabi Yeremia mengingatkan, kalau tidak bertobat, bangsa-bangsa ini pasti akan mengalami pembuangan ke Babel 70 tahun lamanya. Walaupun mereka setiap hari mendengarkan peringatan firman Tuhan, setiap hari mendengarkan firman Tuhan untuk mengingatkan mereka, mereka tidak peduli. Bahkan Nabi Yeremia dianiaya, diancam, dianiaya, dimasukkan ke penjara, dan mengalami aniaya-aniaya yang sangat dahsyat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun kemudian apa yang dinubuatkan firman Tuhan juga dicatat dalam 2 Raja-Raja, pasal 20 ayat 17 dan 18 sampai 18, 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 10 sampai 16 menggenapi persis seperti ayat ini. Maksud saya ayat ini menggenapi nubuatan Nabi Yesaya, Nabi Yeremia yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan mereka bahwa mereka akan didisiplin oleh Tuhan. Dan betul ketika Raja Nebukadnezar memerintah tahun 600-an kurang lebih
tahun 605 sebelum Masehi. Dan dalam pemerintahannya yang ketiga, Raja Nebukadnezar menginvasi, mencaplok, menguasai, menawan Yehuda, dibawa ke Babel. Tentu saja orang-orang yang berpotensi, orang-orang muda yang cakap, orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya potensi di negeri itu, di kerajaan Yehuda itu, semua diangkut ke Babel. Dan yang tinggal hanyalah orang-orang tua, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang sudah tidak memiliki potensi apa-apa. Termasuk Daniel dan teman-temannya yang adalah keturunan raja, seperti nubuatan dalam 2 Raja-Raja. Bahwa mereka pun dibawa ke Babel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan bagaimana ketika mereka hidup di pembuangan. Tentu saja mereka mengalami banyak kesulitan, banyak penderitaan, belum lagi di negeri Yehuda yang mengalami penderitaan yang dahsyat. Karena dijajah, karena diinvasi, karena semua dibawa ke Babel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu dicatat untuk menjadi batu peringatan bahwa mereka didisiplin oleh Tuhan, oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, oleh kerajaan yang tidak mengenal Allah, supaya mereka menyadari bahwa setiap pelanggaran, ketidaktaatan, setiap dosa, melanggar firman Tuhan, membelakangi Tuhan, selalu ada konsekuensinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini tidak hanya zaman dulu, sampai hari ini pun, setiap pelanggaran terhadap kehendak Tuhan, terhadap firman Tuhan, terhadap titah-titah Tuhan, pasti selalu ada konsekuensinya. Itu sebabnya kita harus betul-betul menyadari betapa dahsyatnya akibat dosa dan pelanggaran itu. Karena selalu tidak menyenangkan. Itu sebabnya ini juga menjadi batu peringatan bagi kita semua. Bahwa setiap pelanggaran, setiap dosa selalu ada konsekuensinya. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Kita tidak harus mengikuti arus dunia ini. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Yang kedua, kita supaya menikmati kedaulatan Allah dalam memelihara, menjaga kita yang taat setia kepadanya. Yang kedua, kita harus memiliki komitmen untuk tidak menajiskan diri di tengah-tengah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Saya membacakan ayat ke-8 dan ke-9 dan 10, demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita berikutnya, dalam narasi berikutnya, ketika bangsa Israel sudah sampai di Babel,
ketika bangsa Yehuda yang ditawan dibawa ke Babel sudah sampai di Babel. Bagaimana Raja Nebukadnezar memilih orang-orang yang memiliki potensi untuk memajukan kerajaannya, untuk membesarkan kerajaannya. Itu sebabnya tentu saja yang dipilih, yang dibawa ke Babel adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk bekerja dalam kerajaan Babel. Dan ada keturunan raja, orang-orang muda yang penuh hikmat, kecerdasan. Tetapi mereka takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan mereka memiliki komitmen yang tinggi. Nah, disinilah pentingnya orang tua mendidik anak-anaknya untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan mengasihi Tuhan sejak masa mudanya. Sehingga ketika orang tua tidak lagi menguasai anaknya, ketika anak-anaknya sudah mandiri, anak-anaknya bisa memiliki komitmen, ketaatan kepada Tuhan, memiliki rohani yang sungguh-sungguh dewasa. Seperti Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang muda yang memiliki potensi luar biasa, tetapi juga memiliki iman dan kesetiaan, ketaatan kepada Allah yang disembah secara luar biasa komitmennya. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah dunia yang duniawi, yang menyembah berhala, tidak mengenal Allah, yang mengagung-agungkan kemewahan dunia, di mana bangsa Babel hidup dalam tidak mengenal Allah, hidup dalam kemewahan penuh dengan kenajisan, menyembah berhala, dan orientasi hidupnya hanyalah kepada kemewahan dunia ini, tidak kepada Allah. Raja Nebukadnezar, karena raja yang tidak mengenal Allah, tentunya seluruh bangsa itu hidup dalam keduniawian, hidup dalam materialistik. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki komitmen, ketetapan hati untuk tidak hidup seperti bangsa Babel, tidak seperti lingkungannya yang penuh dengan penyembahan berhala dan hidup penuh kenajisan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, jalan hidupnya, jalan pikirannya tentu saja tidak seperti orang yang mengenal Tuhan. Nah, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Memang konteksnya tidak menajiskan diri secara jasmani dengan tidak makan makanan santapan raja. Banyak penafsir bahwa makanan raja sama dengan dipersembahkan kepada dewa-dewanya terlebih dahulu. Makanan raja dipersembahkan kepada berhala-berhala dulu. Nah, untuk menyatakan atau sebagai bukti imannya, tidak mencemplungkan diri ke dalam penyembahan berhala, ia juga tidak mau ikut
menikmati santapan raja yang dipersembahkan kepada berhala. Dan Daniel berpesan kepada penjenangnya, pelaburnya atau tukang masaknya, supaya Daniel dan teman-temannya tidak dijamu seperti lingkungan kerajaan. Melainkan dia bikin menu sendiri yang sangat sederhana, yaitu hanya dengan sayur-sayuran. Nah, penjenangnya atau tukang masaknya takut nanti jangan-jangan disalahkan raja karena tidak memberi gizi yang cukup sehingga hasilnya nanti akan mengecewakan raja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi Daniel berkata apa? Sekarang boleh diuji coba. 10 hari ini, 10 hari ke depan bisa dibuktikan. Kalau nanti kami tetap sehat, bila dibahasakan secara bebas, lihatlah. Tetapi kalau tidak, nah, boleh usulmu untuk tetap makan santapan raja, mungkin seperti itu ya. Tetapi Daniel dan teman-teman tetap memiliki komitmen untuk tidak menajiskan diri. Ini berarti dia lebih percaya kepada Allah, dia lebih mempercayakan hidupnya, kesehatannya, kepintarannya kepada Allah daripada menikmati santapan raja yang enak tetapi tidak berkenan di hadapan Allah. Nah betul, ketika juru masak itu mendengarkan usulnya Daniel dan hanya diberi menu sayuran saja selama 10 hari, mereka lebih kelihatan gemuk, sehat dan segar. Nah baru tukang masaknya setuju. Dan semua bagiannya Sadrak, Mesak, dan Abednego diambilnya menjadi jatahnya. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri karena lebih taat kepada Tuhan daripada menyemplungkan diri ke dalam penyembahan berhala. Ternyata Tuhan tidak membiarkan hamba-hambanya, umat ketebusannya dipermalukan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, penerapannya bagi kita sangat jelas. Mungkin modusnya, kasusnya tidak seperti Daniel, tetapi yang pasti secara kebenaran kekal, Daniel hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekafiran, kenajisan. Ia tahu bahwa jalan hidup kekafiran, jalan hidup kenajisan melawan kehendak Allah. Dan cara mengikuti kehendak Allah seperti itu. Dan ini menjadi prinsip sampai hari ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kenajisan, kekafiran walaupun beragama. Tetapi kalau tidak mengenal Allah secara pribadi dalam Yesus Kristus, manusia yang sudah berdosa cenderung untuk mengikuti arus dunia. Mencuri, menipu, sudah menjadi hal biasa. Mencuri untuk memenuhi, menipu untuk mendapatkan keuntungan. Mencuri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin sudah biasa. Korupsi, manipulasi, dan dosa-dosa yang lain.
pelecehan seksual, pelanggaran seksual, dan banyak perlakuan-perlakuan kenajisan seakan-akan menjadi hal yang biasa bagi dunia yang semakin sekuler ini. Bagi dunia yang semakin penuh dengan kenajisan ini. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai umat yang telah ditebus dari dosa, walaupun hidup di tengah-tengah kenajisan, kita harus memiliki komitmen. Kita bisa hidup selaras dengan kehendak Allah, melawan arus dunia dengan cara kita harus memiliki komitmen, berketetapan hati, berjanji setia. Nah, ini loh yang paling sulit, yang paling berat untuk berketetapan hati, berjanji setia, berkomitmen untuk melawan arus dunia yang jahat ini. Ini yang menjadi pergumulan. Tetapi firman Tuhan sudah memberikan contoh. Ada orang-orang yang sanggup melawan arus dunia karena hatinya ditaruh di dalam kerajaannya, ditaruh di hadiratnya sejak masa kecilnya, sejak masa mudanya. Sehingga ketika menjadi dewasa, walaupun sudah tidak ada yang mengawasi, ia tetap memiliki komitmen yang luar biasa. Nah, jadi sekali lagi ini yang patut menjadi teladan bagi kita sebagai orang tua terhadap anak-anak, orang tua yang memiliki anak-anak masih di bawah asuhannya, di bawah pengawasannya, betapa pentingnya melengkapi anak-anaknya dengan firman Tuhan, dengan hal yang rohani, sehingga akan memiliki kualitas hidup rohani seperti Daniel, Sadrak, dan Mesak, dan Abednego. Dalam dunia sekuler, dalam dunia yang penuh kenajisan, ia sanggup melawan arus dunia ini. Tidak harus mengikutinya. Walaupun mungkin godaannya sangat besar, namun dia komitmennya luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berkatnya bagi orang-orang yang bertaat setia kepada Tuhan, untuk tidak menajiskan diri dalam lingkungannya yang penuh dengan kenajisan, berkat-berkatnya ditulis dalam ayat 15 sampai ayat 21. Saya membacakan demikian, ayat 15 sampai 21. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pengawal istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya lah mereka 10 kali lipat lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berkat yang diterima
bagi orang-orang yang taat dan bersetia, berkomitmen hidup kudus di tengah-tengah dunia yang penuh kenajisan ini, sangat-sangat membanggakan. Yang pertama berkatnya itu kesehatan jasmani. Ayat yang ke-15 tadi, setelah Daniel dan teman-teman mengajukan menu sendiri yang tidak harus mengikuti santapan raja. Saudara yang dikasih Tuhan, ini dalam pendidikan ya. Jadi sebelum mereka bekerja di dalam kerajaan Babel, dia dipersiapkan, dididik kuliah D3 ya, karena 3 tahun dididik, dipersiapkan. Nah, dalam pendidikan itu mereka bersepakat, berkomitmen, berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tetapi ia mengajukan menu sendiri, yakni sayuran saja. Dan bagaimana ketika uji coba itu dinyatakan, dibuktikan, ternyata yang makan sayur-sayuran saja. Nah, ini berarti menjadi vegetarian ya. Ketika mereka menjadi vegetarian, tidak jadi kurus, tidak sakit-sakitan, tapi justru sebaliknya, mereka gemuk dan sehat. Menurut ayat tadi. Nah, makanya sampai hari ini, ayat ini dipakai acuan untuk kesehatan tubuh kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh kesulitan ini, sekalipun kita toh tidak harus makanan yang bergizi menurut ilmu kedokteran, seandainya kita hanya sayur-sayur saja, ya kita imani seperti Daniel. Mengingatkan saya secara pribadi ketika masih digodok di STII, tidak ada sponsor, tidak ada yang mendukung secara finansial. Nah, setiap hari sayur kangkung tidak pernah berubah. Tetapi puji Tuhan ya, sehat dan justru tidak pernah sakit. Sebelum masuk STI, ya sering sakit, tapi setelah masuk STI walaupun makanannya tidak memenuhi gizi, nutrisi, ya, tetapi Tuhan yang memberkati sehingga tetap sehat kuat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang pertama berkat kesehatan, tentu saja itu atas kedaulatan dan kuasa Tuhan. Yang kedua berkat kepandaian, dikatakan tadi dalam ayat 20, setelah selesai pendidikan, diinterview oleh raja. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, setara ya. Jadi di atas rata-rata. Daniel, Hananya, Asaria, Sadrak, Mesak, Abednego, IQ-nya, kepandaiannya melebihi orang lain. Ini berkat yang luar biasa juga. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi bahwa orang-orang yang memiliki komitmen untuk tidak menajiskan diri, Tuhan selalu peduli, Tuhan menyiapkan hal yang dibutuhkan dalam dunia ini. Berkat kepandaian, berkat hikmat melebihi orang lain. Bahkan dikatakan ayat 20 itu 10 kali lipat. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat lebih cerdas. Luar biasa. Dan berkat yang terakhir, menjadi penasihat raja. Menjadi tim untuk memajukan kerajaan Babel. Dia dipercaya untuk mengelola kerajaan. Itu luar biasa. Ayat yang 20a tadi dikatakan,
Dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Nah, ini berarti bahwa setiap ada keputusan selalu Daniel, Hananya, Asaria, dan Sadrak, Mesak, Abednego selalu dimintai pertimbangan. Apa enggak luar biasa? Dimintai nasihat. Padahal mereka adalah anak-anak muda, orang-orang muda. Tetapi sangat-sangat berguna dalam kerajaan Babel. Sangat berpengaruh, sangat-sangat memiliki pengaruh yang dahsyat dalam kerajaan Babel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan mengangkat mereka sedemikian. Semua hanya karena kedaulatannya yang dinyatakan. Kedaulatannya dalam memelihara umat yang taat dan bersetia, berkomitmen untuk hidup kudus di tengah-tengah kenajisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh taat setia kepada Tuhan dan seperti Daniel memiliki komitmen untuk tidak menajiskan diri, saya percaya Tuhan sanggup memberkati seperti berkat yang diterima Daniel. Kesehatan, hikmat, kepandaian, dan juga Tuhan memuliakan. Dalam dunia pelayanan, ada teman-teman saya yang juga saya mengenal betul. Walaupun secara intelektual tidak pandai, walaupun secara IQ tidak tinggi IQ-nya. Tetapi karena ketaatannya kepada Tuhan, Tuhan sanggup menempatkan dalam pelayanan. Mengajar di sekolah teologi, menggembalakan. Nah, itu salah satunya berkat bagi orang yang sungguh-sungguh memiliki komitmen kepada Tuhan. Kalau saya renungkan dalam kehidupan saya sendiri, saya terapkan dalam kehidupan saya sendiri juga begitu. Secara IQ, secara intelektual, saya secara pribadi tidak memiliki kepandaian yang lebih, tetapi saya percaya semua yang dikaruniakan kepada saya secara pribadi karena kedaulatannya, karena kuasanya, sehingga diperkenankan untuk melayani Tuhan, menggembalakan, mengajar. Ya, puji Tuhan, Tuhan percayakan untuk menjadi pengajar tetap di STT. Nah, itu sekali lagi itu bukan karena hikmat kepandaian saya secara pribadi, tetapi hanya karena kasih anugerah dan kedaulatannya Allah yang dinyatakan dalam hamba-hambanya yang memiliki komitmen untuk hidup tidak menajiskan diri di tengah-tengah dunia yang penuh kenajisan ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi umat yang mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini. Dengan cara kita harus menyadari bahwa dosa selalu mengakibatkan hal yang tidak menyenangkan. Sehingga kita selalu membenci dosa dan menghindari dari kehidupan yang penuh dosa. Dan kita harus memiliki komitmen, berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri di tengah-tengah keabiran. Dan berkatnya pasti kita pun akan mengalaminya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Betapa pentingnya kami hidup memiliki komitmen seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan sehingga menjadi alat Tuhan yang ajaib di tengah-tengah dunia kekafiran. Sehingga nama Allah ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan
karena hamba-hambamu yang taat dan setia. Kami juga berdoa supaya semua umat Tuhan yang Tuhan telah kasih, yang mendengarkan firman-Mu sungguh-sungguh hidup, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu di dunia yang penuh dengan sekularisme dan penuh dengan kenajisan. Walaupun beragama, karena tidak mengenal Allah, banyak orang yang menghalalkan segala cara karena dunia kekafiran dulu, sekarang, dan sampai Tuhan datang selalu ada dalam dunia ini. Tetapi bagi orang-orang yang percaya Tuhan dan telah ditebus dari dosa, akan diberi kemenangan untuk mengatasi, mengalahkan kuasa dosa yang bekerja secara dahsyat. Berkati Tuhan hamba-hambamu yang melayani, Engkau lindungi, jagai supaya tetap hidup kudus di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Lindungi, jagai dari kenajisan. Tuhan juga Engkau memberkati seluruh umat Tuhan. Tuhan lindungi, jagai supaya tetap berkomitmen untuk hidup mengasihi Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Tuhan berkati Pak Cahyono keluarga dan semua keluarga anak cucunya, Tuhan Engkau memberkati dengan limpah. Pak Yeris keluarga, Tuhan berkati dengan limpah kesehatan, kekuatan, dan hikmat dari Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, makin hari makin dipakai Tuhan lebih ajaib. Dan jemaat yang dilayani terus ditumbuh kembangkan, baik secara kualitas semula, sehingga sampai ujung-ujung bumi mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan, baik yang part time, full time, Tuhan Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, juga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Beri semangat selalu baru untuk mengikut ring Tuhan sampai Tuhan datang 2 kali. Berkat limpah rahmat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Allah Bapa, yang di dalam kasih sayang anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami di dalam doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus berfirman melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tunjukkan jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kesegaran baru Tuhan dalam setiap kami Tuhan, menikmati doa malam di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, urapi kami, berkati kami, dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami semua Tuhan, dan kekuatan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang baru senantiasa dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya. Apapun dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada.
Kami percaya Tuhan, Kau berikan senantiasa Tuhan, kekuatan baru senantiasa bagi kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, Kau akan berikan kekuatan senantiasa menghadapi hari-hari ke depan. Apapun masalah kami di depan, kami tidak akan gentar. Tapi kami akan maju senantiasa bersama dengan Engkau. Roh Kudus, Kau berbicara lebih lanjut kepada kami, dan kami percaya Tuhan, nama-Mu saja tinggal. Terima kasih Tuhan. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kidara patara sika patara bayara, kidara patara sikita patara bayara. Tuhan, layakkan hamba-Mu Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.